Selamat pagi teman-teman semua. Baik, kami di sini dari kelompok 2, tim Latsar CPNS KBB angkatan pertama akan membahas mengenai isu eh, yang terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Kemudian isu ini nanti akan kita diskusikan bersama-sama sesuai dengan perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. Sebelum mulai diskusi, kita perkenalan dulu. Dimulai dari saya sebagai moderator. Nama saya Ayu Indriani. Kemudian di sini peserta diskusi yang pertama ada Ibu Lazuarni Tiara Imani, ada Bapak Raksa Rineka Purnama, ada Ibu Windy Widyastuti, dan ada Ibu Karina. Kita langsung mulai saja diskusinya ya. Isu yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai Smart KBB. Nah, saya definisikan dulu ya Smart KBB ini apa sih gitu. Smart KBB ini adalah sebuah aplikasi ya yang mengatur absensi pegawai secara real time yang dilakukan dengan smartphone. Jadi dengan aplikasi ini pegawai bisa absen dimanapun dan kapanpun dan akan terekam secara real time seperti itu. Nah, kita akan bahas nih mengenai aplikasi Smart KBB ini sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan program Smart Governance. Smart Governance ini definisinya adalah eh, tata kelola pemerintahan cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Eh, kita mulai diskusinya ya. Saya persilakan kepada Ibu Windy Widyastuti untuk mengemukakan pendapatnya mengenai aplikasi Smart KBB ini dilihat dari perspektif Smart ASN dan manajemen ASN. Silakan Ibu Windy. Ya, terima kasih Bu Ayu. Di sini saya akan mencoba memberikan opini atau pendapat saya mengenai Smart KBB ini. Smart KBB ini merupakan sebuah aplikasi absensi untuk para ASN. Kita sambung ke governance maaf. Ini sangat baik, sangat bisa memberikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kinerjanya untuk pelayanan publik. Misalnya dengan contoh seorang ASN bekerja secara work from home atau WFH dengan Smart KBB ini bisa sangat efektif, bisa bisa sangat efektif dalam penilaian kinerja seorang ASN tersebut. Dalam perspektif Smart ASN-nya, dari 8 poin bisa diambil pada poin networking, di mana absensi Smart KBB ini bisa mencakup dimanapun para ASN itu berada. Begitulah kiranya Bu Ayu pendapat saya untuk Smart KBB ini Oke, sangat baik baik. dilakukan di daerah KBB ini. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Windy ya. Saya rangkum sedikit bahwa Smart KBB ini efektif untuk menilai kinerja dari ASN ya, sehingga mudah gitu untuk dinilai apakah dia berdedikasi atau tidak, dilihat dari ketepatan waktu absen. Saya lempar lagi kepada Ibu Karina, dipersilakan untuk mengemukakan pendapatnya. Mohon maaf, Ibu masih di mute. Maaf, menurut Oke. saya Smart KBB adalah absensi digital pegawai melalui aplikasi, di mana Smart singkatan dari Sistem Monitoring Absensi Real Time. Jadi ini sangat berhubungan dengan Smart Governance ya, karena hal ini dapat memudahkan bagian memantau dan menilai kinerja pegawai, baik saat work from office atau kerja di kantor dan work from home saat kerja di rumah. Aplikasi ini bisa dilakukan di mana saja, eh, baik saat dinas di luar maupun dinas di bagian tempat instansi kita sendiri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Karin. Saya
resume sebentar ya sedikit bahwa menurut Ibu Karin, aplikasi Smart KBB ini sangat related dalam program Smart Governance karena bisa dengan mudah menilai kinerja pegawai, baik pegawainya itu sedang WFO ataupun WFH. Saya lempar lagi pendapatnya kepada Ibu Lazuarni, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Awal mulanya Smart KBB ini kan diciptakan pada saat COVID-19 ya, untuk menghindari untuk menghindari penyebaran COVID-19 itu sendiri. Dan untuk Smart KBB ini menurut saya sangat bagus karena sudah sesuai dari implementasi Smart Governance dan juga sebagai Smart ASN karena di mana kita harus mengikuti perkembangan digital yang ada saat ini. Jadi menurut saya Smart KBB ini sangat baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Lazu. Saya resume sedikit bahwa menurut Ibu Lazu, aplikasi Smart KBB ini sesuai dengan nilai Smart ASN yang apa tadi yang eh, bisa mengikuti perkembangan digital saat ini ya, sehingga dilakukan absensinya melalui aplikasi yang bisa mendata, mengecek bahwa kita melakukan absen secara real time dimanapun dan kapanpun. Seperti itu. Saya lempar lagi terakhir kepada Bapak Raksa, pendapatnya mengenai Smart KBB ini. Terima kasih Dokter Ayu atas kesempatannya. Mungkin saya mencoba mempersepsikan Smart KBB ini dengan keadaan kondisi manajemen ASN pada saat ini, di mana pelayanan sektor publik belum sepenuhnya berkualitas dan memuaskan publik. Jadi muncullah sebuah inovasi mungkin dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya dengan meluncurkan Smart KBB ini yang bertujuan mungkin tadi meningkatkan sektor pelayanan publik sebelum ke pelayanan publik atau memprioritaskan pelayanan publik. Memang selayaknya pemerintah harus menyiapkan sebuah wadah di mana pelayan publik itu mempunyai wadah dan penyederhanaan birokrasi lah seperti itu. Mungkin dengan cara absensi di Smart KBB ini memudahkan para ASN yang bekerja dinas luar sedang mendapatkan tugas di luar pulau atau di luar daerah tetap bisa dipantau kinerjanya oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Jadi memang menurut saya sangat objektif penilaian Smart KBB ini terhadap kinerja pegawainya. Yang kedua, selain itu Smart KBB pun diciptakan untuk memudahkan para ASN untuk mencatat atau menginput data satuan kredit pegawai kalau tidak salah. Jadi untuk kedepannya pembuatan Dupak, dan Paknya itu di masa kini gitu. Dan sangat menyesuaikan dengan perkembangan di zaman era digital ini. Tapi mungkin ada salah satu hambatan yang menurut saya kemungkinan terjadi, di antaranya KBB ini mungkin tidak semuanya memiliki akses internet yang baik. Yang pertama itu meskipun kalau menurut data yang pernah saya baca dari 7.000 sekian ASN baru 3.000-an yang mengakses Smart KBB ini. Itu menandakan apakah sosialisasinya belum tersampaikan kepada seluruh ASN atau ada kendala-kendala lain. Misalkan apakah terkendala sinyal atau terkendala alat atau handphone tersebut. Itu merupakan mungkin saran ke depannya untuk pemerintah Kabupaten Bandung Barat
agar lebih meningkatkan kualitas di Smart KBB ini dan memikirkan resiko-resikonya. Kemudian setelah saya tadi dengar teman-teman menyampaikan pendapatnya, Smart KBB ini bertujuan untuk menciptakan ASN yang berkualitas dan berintegritas, yang berakuntabel, harus tepat waktu dalam pelayanan publik, dan otomatis ketika ASN itu bekerja sesuai dan tepat waktu, itu merupakan suatu tindakan untuk meningkatkan pelayanan publik seperti itu. Dan itu mencerminkan smart government dan smart ASN. Begitu Dr. Ayu yang bisa saya simpulkan atau saya kemukakan dari pendapat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Raksa. Tadi Bapak Raksa sudah mengemukakan ya pendapatnya mengenai aplikasi Smart KBB ini dinilai dari perspektif Smart Governance dan Smart ASN. Kemudian Bapak Raksa juga menambahkan nih eh, kendala yang kira-kira muncul itu tadi ya bisa dari segi sosialisasi penggunaannya, karena ternyata dari 7.000 ASN di KBB baru 3.000 ya yang terdata menggunakan aplikasi Smart KBB ini. Kemudian dari segi akses terhadap aplikasi tersebut, apakah semua pegawai sudah bisa misalnya mendownloadnya atau bagaimana cara penggunaannya seperti itu ya Pak ya. Saya juga mau Betul. tanya mungkin kepada teman-teman yang lain selain Pak Raksa yang belum mengemukakan kira-kira kendala apa yang kemungkinan dihadapi dengan penerapan aplikasi Smart KBB ini, serta kira-kira solusinya seperti apa begitu. Tadi Pak Bapak Raksa sudah ya, kita ke Ibu Windy, silakan Ibu Windy. Ya, mungkin terjadi kendala pada pengaplikasian Smart KBB itu terhadap orangnya atau human-nya. Contoh, gitu. Misalnya pada ASN-ASN yang belum mengenal teknologi atau ASN yang mungkin sudah berumur agak lanjut, mungkin mereka masih berpikir bagaimana ini cara pengaplikasiannya, bagaimana ini cara loginnya. Mungkin dari situ sih kendalanya menurut saya, Bu Ayu. Menurut Ibu Windy, apa nih solusi yang bisa ditawarkan atau kita lempar ya ke teman-teman yang lain. Menurut Ibu Lazuarni nih solusinya apa nih yang bisa menjadi jawaban atas kegagapan teknologi dari ASN yang masih belum bisa menggunakan Smart KBB tersebut? Kalau menurut saya harus ditingkatkan sosialisasinya, bagaimana cara penggunaannya, downloadnya, juga mungkin kan tidak semua mempunyai teknologi ya untuk kalangan ASN yang sudah berumur, mungkin teknologi itu sangat jauh, mungkin mereka tidak kenal, bisa dari mungkin disediakan, kalau disediakan mungkin susah ya, cuman mungkin diadakan mungkin di setiap unitnya, atau bagaimana biar setiap pegawai bisa absensi melalui Smart KBB. Oh iya baik. Usul yang bagus ya, mungkin diadakan seperti pendampingan ya kalau ASN yang kurang bisa menggunakan teknologi masa kini di instansi tempat bekerjanya, mungkin dilakukan pendampingan bagaimana dimulai dari cara login dan cara memakai aplikasinya seperti itu. Untuk Ibu Karina, apakah mau mengemukakan kendala apa kira-kira yang bisa muncul dari aplikasi Smart KBB ini? Mohon maaf Bu, masih di mute. Kendala lain mungkin bisa kita lihat dari yang sudah dijelaskan Bapak Raksa tadi ya, untuk karyawan-karyawan atau pegawai yang ada di desa terpencil yang belum mempunyai sinyal yang kuat, sehingga menyebabkan terkendalanya melakukan absensi secara digital. Mungkin ada beberapa desa yang sudah menggunakan Smart KBB dan sudah sampai sinyalnya ke sana, tetapi masih harus kita warning dengan kemungkinan terjadinya error, karena ini kan digital ya, dan
Smart KBB masih menggunakan sistem lama. Jadi selain sinyal yang kurang, mungkin aplikasi yang error juga bisa menyebabkan absensi digital ini menjadi terhambat atau menjadi tidak on time pegawainya. Padahal udah datang tepat waktu, seperti itu. Oh iya baik, terima kasih Bu Karin, bagus sekali ya. Jadi selain dari faktor individunya atau ternyata ini alatnya juga ya, mesin. Jadi mungkin aplikasinya perlu diadakan penilaian kembali tentang potensi untuk error gitu ya. Jadi karena penggunanya sudah banyak, semakin banyak pengguna, berarti kan harus dievaluasi aplikasi tersebut, apakah masih mampu gitu menampung sekian banyak ASN yang sudah bergabung di aplikasi tersebut. Seperti itu ya, Ibu Karina. Terima kasih atas pendapatnya. Baik, teman-teman, bagus sekali ya hasil diskusi kita hari ini. Saya coba rangkum mengenai aplikasi Smart KBB ini sebagai wujud penerapan Smart Governance. Tadi sudah kita diskusikan bersama-sama bahwa aplikasi Smart KBB ini eh, sangat mendukung upaya penerapan Smart Governance. Dari aplikasi ini kita bisa menilai kinerja pegawai dengan mudah. Kemudian karena kinerjanya itu bisa dinilai dengan baik dan real time, pelayanan publik pun akan meningkat apa namanya kualitasnya sehingga terjadi kepuasan masyarakat yang menggunakan jasa kita sebagai pelayan publik. Kemudian si aplikasi Smart KBB ini juga sangat sesuai dengan eh, sistem manajemen ASN yaitu sistem merit ya, di mana ASN ini dinilai berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerjanya secara adil tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, dan lain-lain. Jadi si kinerjanya ini bisa dinilai secara objektif gitu, tanpa adanya pengaruh yang lain. Eh, Mudah-mudahan ke depannya dengan adanya aplikasi KBB Smart KBB ini eh, kita sebagai ASN ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan ASN kepada masyarakat seperti itu. Kemudian sebagai Mbak dokter, boleh? ya, oh iya ya, silakan Bapak Raksa. Eh, kalau saya amati memang di lapangan eh, hampir 2 bulan, kalau kurang, kalau saya tidak salah gitu ya, 2 bulan kurang semenjak KBB Smart KBB diluncurkan, tapi memang berdampak sangat positif sih untuk berangkat tepat waktu dan pulang pun tepat waktu. Seperti itu sih setelah saya amati gitu, efeknya memang sangat baik sekali untuk pelayanan publik di Kabupaten Bandung Barat tersebut. Oke, baik. Terima kasih pendapatnya Bapak Raksa. Sebagai penutup ya, semoga kita harap aplikasi Smart KBB ini bisa dipertahankan ya, dan ditingkatkan lagi dari segi aplikasinya tersebut dan segi sosialisasinya sehingga pengguna bisa menggunakannya dengan baik gitu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi. Baik, diskusi kita kali ini saya tutup ya dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Sampai jumpa lagi dok, teman-teman. Izin.